Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya Vanessa Shalomitus Jabat sebagai pemateri, saya Alia Azhara sebagai pemateri, Saya Mardian sebagai pemateri. saya Novia Ila sebagai pemateri, saya Rizka Hasanah sebagai pemateri. Saya Ilmu Khalid sebagai pemateri. Saya Fred Sofyan sebagai pemateri. Saksikan video kami ya. Dadah. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau kita sebut sebagai RMS, yaitu pada tahun 1950. Nah, latar belakangnya itu perlu kita pahami dari sektor sejarah dan politik masyarakat Maluku pada masa itu. Nah, akar permasalahannya itu dimulai dari zaman kolonial Belanda. Banyak masyarakat Maluku yang turun-temurun ikut serta dalam prajurit KNIL atau tentara kolonial Belanda pada masa itu. Sehingga hubungannya dengan Belanda itu mereka saling terkait dan kepercayaannya kepada Belanda itu bahkan jauh lebih besar dibandingkan daerah Nusantara lainnya. Ditambah sistem pemerintahan Belanda yang menggunakan divide and impare atau politik pecah belah yang menggunakan struktur sosial di mana di wilayah-wilayah tertentu termasuk Maluku. Sehingga mereka merasa bahwa mereka tuh memiliki status dan hubungan yang jauh lebih dekat dengan Belanda dibandingkan dengan daerah Nusantara lainnya. Bahkan Belanda memberikan mereka pendidikan, keamanan militer, dan administrasi, terutama kepada masyarakat seperti Kristen Maluku pada saat itu. Lalu pada tahun 1949 di mana Indonesia diterima kedaulatannya oleh Belanda, sehingga KNIL pun dibubarkan. Lalu ini menimbulkan permasalahan bagi mantan prajurit KNIL bahwa mereka merasa kehilangan status dan kedudukan mereka, bahkan rasa aman yang selama ini mereka dapatkan. Nah, timbullah permunculan permasalahan seperti apakah mereka bisa diterima di TNI atau apakah mereka akan kehilangan kedudukannya pada saat itu di dalam negeri di mana dipimpin oleh para nasionalis Jawa. Nah, permasalahan ini pun makin diperparah ketika tidak adanya komunikasi yang jelas antara pemerintah baru dan komunitas Maluku. Lalu, pada tahun 1950, konferensi meja bundar perundingan antara Belanda dan Indonesia pada saat itu menghasilkan bahwa Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari negara bagian, yaitu salah satunya negara Indonesia Timur yang menaungi Maluku pada saat itu. Nah, sistem federal itu sebenarnya membuka harapan pada tokoh Maluku yang ingin otonomi yang lebih besar. Tetapi Republik Indonesia Serikat ini hanya berlangsung singkat dan negara Indonesia Timur pun dileburkan ke Republik Indonesia. Hal ini membuat masyarakat Maluku merasa bahwa keputusan mereka tidak dianggap. Nah, sehingga menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan rasa kehilangan arah pada masyarakat Maluku. Nah, teman-teman, jadinya ini berpengaruh kepada kondisi psikologis dan politik Maluku yang rapuh, diakibatkan karena kehilangannya identitas politik, hubungannya dengan Belanda yang sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, lalu federasi yang runtuh. Hal inilah yang menimbulkan sehingga mereka memutuskan untuk membuat negara mereka sendiri. Lalu mereka memproklamasikan itu dengan terbentuknya Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, jadi teman-teman bisa kita lihat bahwa RMS ini bukan hanya berlangsung begitu saja, tetapi dibutuhkan waktu dan akumulasi persoalan yang dalam jangka waktu yang lama, mulai dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Sehingga mereka pun membentuk negara mereka sendiri untuk sebagai bentuk perlindungan dan identitas mereka, untuk menjaga identitas mereka. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari gerakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Nah, gerakan ini dilakukan untuk mendirikan negara sendiri yang terpisah dari Indonesia. Nah, dari negara Indonesia.
baik negara Indonesia Timur maupun Republik Indonesia Serikat. Nah, pendiri dari gerakan ini yaitu Christian Robert Stephen Schumacher yang dimana dia berupaya untuk mendirikan negara sendiri yang terpisah dari Indonesia dengan menjadikan Ambon sebagai pusat pemerintahannya. Lalu gerakan ini ada tiga tujuan utamanya. Yang pertama yaitu memisahkan diri dari wilayah Indonesia, di mana gerakan ini dilakukan untuk memisahkan wilayah Maluku seperti Seram, Ambon, dan Buru dari wilayah Indonesia untuk mendirikan negara sendiri dan terlepas dari Indonesia. Lalu yang kedua yaitu mendirikan negara sendiri. Nah, tujuan ini dilakukan untuk membentuk pemerintahan sendiri yang merdeka dan terlepas dari pemerintahan Indonesia. Lalu yang ketiga mempertahankan status federalnya. Nah, pemberontakan ini dipicu juga dari keinginan untuk mempertahankan model negara federal yang dianggap sesuai untuk wilayah Maluku. Dan pada saat itu wilayah Maluku kecewa pada pembubaran Republik Indonesia Serikat yang dilakukan oleh pemerintah pusat Indonesia. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bagaimana pemberontakan yang terjadi pada RMS atau Republik Maluku Selatan. Nah, hal ini difaktori oleh rasa tidak setujunya ataupun rasa tidak sepenuhnya rakyat Maluku Selatan mengenai pembentukan dari RIS dan juga NKRI. Maka mereka memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Hal tersebut hampir saja diproklamasikan pada 25 April 1950 oleh Dr. Leo Mokel. Hal tersebut menjadi pemicu bahwasanya ada sesuatu hal yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Pemerintah pusat berupaya untuk memberikan solusi damai dengan mengirimkan sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Dr. Johannes Leo Mena, di mana dia ingin mengadakan misi perdamaian. Namun rakyat Ambon menolak dengan cuma-cuma penawaran tersebut, sehingga pemerintah pusat merasa membentuk sebuah pasukan yang dipimpin oleh AE Kawi Larang. Nah, pasukan tersebut masuk ke dalam Ambon dan juga menjajah pos-pos penting yang ada di RMS. Nah, seperti di Serang, di Ambon, dan juga di perairan Laut Tengah yang memblokade semua kapal-kapal pemerintah yang dihancurkan oleh RMS, pembela-pembela dari RMS. Nah, hal tersebut menjadi pemberontakan yang luar biasa, teman-teman. Maka dari situ akhirnya tentara Indonesia berhasil merebut kembali wilayah yang ada di Ambon pada saat itu. Namun hal tersebut tidak berhenti situ saja. Masih ada beberapa peperangan yang terjadi pada proses-proses tersebut, seperti ada pemberontakan yang dilakukan oleh Dr. Leo Mokel di beberapa daerah untuk meminta kembali daerah tersebut. Maka hal tersebut menyebabkan bahwasannya begitu banyak peristiwa yang terjadi pada RMS tersebut, pemberontakan RMS. Salah satunya seperti perang gerilya yang terjadi pada pemberontakan RMS tersebut. Nah, pemberontakan ini menimbulkan banyak korban jiwa, baik itu dari wilayah RMS-nya dan juga tentara Indonesianya. Namun ada suatu tragedi yang sangat mengenaskan, di mana pada 2007 pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, hal tersebut memicu beberapa perspektif, di mana hal tersebut membuat sesuatu yang tidak baik di hadapan presiden. Namun pada 24 April 2008 ada seseorang petokoh yang telah mengasingkan diri, di mana dia menyebutkan bahwasanya RMS tidak dapat berdiri karena tidak ada sumbangan yang masuk dana ke dalam negara tersebut, dan juga tidak ada suatu pun pihak yang mendukung mereka pada saat ini. Maka pada saat itu juga RMS berhenti.
Kemudian pemberhentian totalnya itu pada saat 2008 tersebut. Namun pemberhentian terhadap main fisiknya itu di tahun 1963. Tokoh-tokoh pemberontakan RMS. Ada 3 tokoh pemimpin RMS. Yang pertama itu MRDR Christian Robert Stephenson Michael adalah pemimpin pemberontakan. Yang kedua adalah DR Lemeina, pemimpin misi perdamaian. Yang ketiga AE Kalibirang, pemimpin GOM 3. Pada tahun 1952, Presiden Maluku Selatan yaitu JH Manutukuhu berhasil ditangkap dan dihukum. Ada beberapa tokoh yang dihukum dan ditangkap. Yang pertama itu JH Manutuhu, dia adalah seorang presiden RMS yang dihukum dan ditangkap selama 4 tahun. Yang kedua itu ada Albert Warsial, adalah seorang perdana menteri dalam negeri yang ditangkap dan dihukum selama 5 tahun. Yang ketiga itu ada DJ Gasper, dia adalah seorang menteri keuangan yang ditangkap dan dihukum selama 4,5 tahun. Yang keempat itu ada GGH Apitule, dia adalah menteri keuangan yang ditangkap dan dihukum selama 5,5 tahun. Yang kelima itu ada Tenusi, dia adalah seorang kepala staf RMS yang ditangkap dan dihukum selama 7 tahun. Yang keenam itu ada DJ Samson, dia adalah seorang panglima tertinggi di RMS yang ditangkap dan dihukum selama 10 tahun. Selanjutnya itu ada Ibrahim Al-Harilo, dia adalah seorang menteri pangan yang ditangkap dan dihukum selama 4 tahun. Selanjutnya ada JSH Norimarna, dia adalah seorang menteri kemakmuran yang ditangkap dan dihukum selama 5,5 tahun. Yang kesembilan itu ada DZ Paswanda, dia adalah seorang menteri penerangan yang ditangkap dan dihukum selama 5,5 tahun. Yang ke-10 itu ada DRTA Pati Rajawane, adalah seorang menteri kesehatan yang ditangkap dan dihukum selama 3 tahun di penjara. Yang terakhir itu ada Eva Piater, seorang menteri perhubungan yang ditangkap dan dihukum selama 4 tahun. Akan menjelaskan pasca pemberontakan Republik Maluku Selatan. Nah, pasca pemberontakan Republik Maluku Selatan, wilayah Maluku mengalami transisi yang kompleks. Yang pertama itu melibatkan penumpasan militer. Yang kedua adalah rekonsiliasi sosial, dan ketiga adalah dampak ke diaspora Belanda. Gerakan RMS ini resmi ditumpaskan, namun jejaknya masih ada hingga sekarang. Yang pertama itu adalah penumpasan militer dan akhir gerakan RMS. Pemberontakan RMS dimulai pada tanggal 25 April 1950 yang dipimpin oleh Dr. Chris Sumokil yang memproklamasikan Maluku Selatan dari NKRI. Yang kedua itu pemerintah Indonesia melakukan operasi penumpasan militer besar-besaran. Yang menumpasan gerakan ini yang termasuk itu adalah pengerahan militer ke wilayah Ambon dan Seram. Yang ketiga adalah Sumokil ditangkap pada 1963 dan eksekusi pada 1966. Yang menandai berakhirnya gerakan RMS di Indonesia, yang menandai berakhirnya persenjataan RMS di Indonesia. Yang kedua adalah pemerintahan pengasingan dan diaspora RMS. Setelah gerakan RMS di Indonesia telah ditumpaskan, RMS membentuk pemerintah di Belanda pada tahun 1966. Jan Watile ini menjadi presiden RMS sejak tahun 2010 yang melanjutkan perjuangan simbolik di RMS di Belanda. Yang ketiga adalah rekonsiliasi dan dampak sosial di Maluku. Pasca konflik, pemerintah Indonesia berupaya melakukan rekonsiliasi dan integritas wilayah Maluku ke dalam NKRI. Namun, ketegangan sosial dan identitas tetap terasa, terutama pada pendukung RMS dan pro NKRI. Yang selanjutnya adalah beberapa generasi Maluku mulai menggeser fokus dari sifat separatisme ke pembangunan dan kebudayaan lokal. Dampak dan warisan pemberontakan RMS meninggalkan
meninggalkan dampak sosial politik dan sejarah yang mendalam. A. Penguatan NKRI. Penumpasan RMS menjadi bukti kuat komitmen pemerintah dan mempertahankan kemerdekaan bentuk negara kesatuan dan menolak semua bentuk desentralisasi bangsa. B. Migrasi ke Belanda. RMS in exile setelah kekalahan militer setelah kekalahan militer, ribuan mantan prajurit KNIL dan para pendukung beserta keluarganya diperkirakan 12 hingga 15.000 orang dievakuasi ke Belanda. Pemerintahan di pengasingan. Kelompok ini menciptakan pemerintahan RMS di pengasingan Regering in Ballingschap di Belanda yang masih aktif hingga saat ini dan terus memperjuangkan kemerdekaan Maluku. Generasi baru. Generasi keturunan Maluku di Belanda seringkali mengadakan aksi unjuk rasa dan melakukan gerakan simbolis menuntut kemerdekaan Maluku. C. Stigma dan konflik internal. Pemberontakan ini menciptakan stigma politik di kalangan masyarakat Maluku. Selama beberapa dekade, isu RMS seringkali menjadi sensitif dalam politik lokal dan nasional Indonesia. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari pemberontakan RMS. Republik Maluku Selatan atau singkat RMS adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada tanggal 25 April 1950 yang bermaksud untuk memisahkan diri dari daerah Indonesia negara Indonesia Timur yang pada masa itu Indonesia masih bernama Negara Republik Indonesia Serikat. Namun pemerintah pusat mengatakan bahwa RMS melakukan pemberontakan dan pemerintah pusat melakukan berbagai misi-misi percobaan perdamaian namun gagal. Akhirnya pemerintah pusat menumpas tuntas RMS dengan menggunakan gencatan senjata pada November 1950. Dan pada tanggal 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi ASPI atau TNI menumpas habis pos-pos penting RMS. Sementara RMS memusatkan kekuatannya di daerah Pulau Seram, Ambon, dan Laut Maluku Tengah, memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah. Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada November 1950. Sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri ke daerah Belanda adalah Profesor Johan Manusama. Dengan berbagai komunikasi antara pemerintah RMS dan dengan menteri-menteri di Belanda dan juga birokrat di Ambon berjalan dengan lancar, membuat pemerintah Soekarno mengeluarkan perintah untuk menangkap pemimpin-pemimpin dan jajaran-jajaran RMS. Maka dengan itu berakhirlah pemberontakan RMS. Sekian, terima kasih.